Hai anak-anak, pernah nggak sih kalian mikir, Pancasila itu lahirnya gimana ya? Apakah dia keluar dari telur kayak ayam? Atau turun dari langit kayak superhero? Hehe, tentu nggak ya. Pancasila itu bukan tokoh kartun, bukan juga makanan yang bisa dipesan online. Tapi, dia adalah dasar negara kita, Indonesia tercinta. Nah, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke masa lalu. Bukan naik mesin waktu, tapi lewat cerita yang seru dan gampang dimengerti. Mengingatkan di awal, kalian jangan lupa nanti absen di kolom komentar ya. Siap-siap ya. Jangan lupa duduk manis, siapkan cemilan, dan tonton sampai habis. Karena kita bakal bahas kronologi lahirnya Pancasila. Yuk, kita mulai. Kronologi lahirnya Pancasila. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk membentuk dasar negara Pancasila. Dasar negara tersebut disusun oleh tokoh-tokoh nasional dalam jangka lama dan memerlukan diskusi panjang. Lalu, coba di sini akan coba dijelaskan secara sederhana mengenai kronologi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikut ini adalah latar belakang lahirnya Pancasila. Pembentukan BPUPKI. Kronologi perumusan Pancasila berawal dari pembentukan BPUPKI sebagai suatu badan yang mengurus persiapan Indonesia menuju merdeka. Badan tersebut dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Kartera Djimon-Wedjodiningrat. Pada sidang pertama BPUPKI, sejumlah tokoh mengusulkan sila-sila untuk dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, serta Insinyur Soekarno. Lahirnya nama Pancasila, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Dibentuknya Panitia 9, tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan 1. Insinyur Soekarno 2. DRS Muhammad Hatta 3. MRA Maramis 4. Mr Muhammad Yamin 5. Ahmad Soebarjo 6. Abiko Esno Cokrosoejoso 7. Abdul Kahar Muzakar 8. Haji Agus Salim 9. KH Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan. Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang UUD pada 11 Juli 1945, Jelatuhar Hari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Perubahan sila,
Beberapa tokoh merasa keberatan dengan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena beberapa peserta yang hadir dalam diskusi ada yang beragama selain Islam. Akhirnya, dalam rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa setelah melalui berbagai diskusi. Pada tanggal tersebut pula, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang sah. Selanjutnya, nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia yang dapat dipetik adalah sebagai berikut. 1. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah hal yang dapat dilakukan dalam percakapan sehari-hari, diskusi, atau pertemuan kelompok. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain merupakan bentuk mengakui bahwa setiap orang punya derajat yang sama, sehingga harus saling menghargai dan menghormati dengan didengarkan dan dihargai pendapatnya. Jika ada orang yang menyampaikan pendapat, anggota kelompok atau anggota rapat harus mendengarkan dengan baik. Sementara itu, orang yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, berbicara dengan jelas, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak memaksakan pendapat pada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nilai luhur perumusan Pancasila detik.com Teks Pancasila bagi bangsa Indonesia inilah yang diajarkan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. 2. Menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Sebuah rapat membahas sesuatu untuk menghasilkan kesepakatan atau keputusan. Keputusan yang diambil harus diterima dengan ikhlas dan terbuka, meskipun keputusan bersama itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi. 3. Kerja keras. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh berjuang keras untuk merumuskan dasar negara. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi dasar negara. 4. Rendah hati. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rendah hati. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh berdebat dan menyampaikan pendapat. Para tokoh negara tidak sombong dengan pendapat atau pandangannya masing-masing. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, mereka menerimanya. 5. Mengutamakan persatuan. Meskipun berbeda pandangan, para tokoh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Contoh, dari ketidaksetujuan wakil-wakil Kristen dan Katolik atas teks Pancasila dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam yang berbeda pandangan dapat menerima ketidaksetujuan itu karena lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 6. Rela berkorban. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Tetapi, demi kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Pengorbanan merupakan bakti kepada negara. 7. Melaksanakan keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama dilakukan oleh para tokoh penggagas negara. Mereka sepakat menerima dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara. Melaksanakan keputusan bersama dalam kelompok perlu dilatih terus-menerus sejak dini. Menerima dan melaksanakan keputusan bersama bisa dilatih di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita sudah sampai di akhir cerita tentang lahirnya Pancasila. Ternyata, Pancasila itu lahir bukan di rumah sakit, tapi di tengah rapat serius para tokoh bangsa. Untung aja waktu itu nggak ada yang tiba-tiba lapar terus nyari mie instan dulu ya. Bisa-bisa batal lahir deh, jadi inget ya, anak-anak. Pancasila itu bukan sekadar hafalan, tapi juga pedoman buat hidup rukun, adil, dan damai. Jangan cuma bisa ngucapin ketuhanan yang Maha Esa saja,
tapi juga harus dipraktikan. Oke, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa makan biar nggak pingsan waktu ujian. Dah.